Kita pada malam hari ini berkumpul di acara Zoom meeting yang cukup menarik pada malam hari ini karena kita akan membahas sebuah buku karya dari Kak Vivit Sambas. Buku yang sangat menarik karena di sini kita akan belajar, kalau nggak salah, ini buku tentang salah satu genre pengembangan diri, yaitu tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah pada diri kita sendiri. Nah, seperti apa nanti buku ini akan dibedah oleh Kak Didi Cahya. Sebelum kita mulai acara Jumatan pada malam hari ini, mungkin kita dengarkan dulu sambutan sepatah dua patah kata dari founder Perlima kita, Kak Kepala Sekolah kita, Bunda Wina Bojonegoro. Apakah ada di sini? Sudah bisa mendengar saya? Halo, Bunda. Oh, sepertinya masih di jalan ya. Ya sudah, kalau misalkan belum bisa bergabung, kita langsung aja sapa dulu aja deh. Kita menyapa yang nantinya akan membedah bukunya pada malam hari ini. Selamat malam Kak Didi. Kak Didi Cahya, Selamat gimana malam, kabarnya? Kak Olia. Alhamdulillah saya suaranya lagi seksi ini ya. Seksi sekali ya. Yang penting masih ini ya, semangat, masih on semangatnya. Kalau semangat itu selalu on, semangatnya selalu on. Oke, dan yang kedua aku pingin nyapa juga Kak Vivit. Halo Kak Vivit. Salam Mbak Aulia Rizky, Ya, Kak Didi, sehat Kak? Sehat, dan semua kakak-kakak di sini. Salam semua, terima kasih sudah hadir. Dan saya kan tadi satunya seksi, sementara satunya kalau dibedah itu kan kayak dibelejeti ya. Jadi saya siap dibelejeti dengan seksi. Boleh cerita sedikit nggak Kak Vivit, proses penerbitan buku ini memakan waktu berapa lama sih kemarin itu? Oh, kalau penerbitannya ya lebih cepat, pembuatannya ini yang mungkin sudah setahun lebih ya. Kalau proses dibandingkan buku tunggal pertama saya, Single Parent Move On, Kak Aulia, ini buku tunggal kedua ini kan menunggu sekitar 7 tahun. Nah, proses hamilnya itu beda, mengandungnya itu beda gitu. Karena kalau yang di buku pertama itu cepat sekali gitu. Kalau saya menyebutnya danyang ya. Danyangnya itu datang 12 jam, itu saya 20 bab. Kalau yang hening buku kedua ini memang proses kehamilannya memang berbeda. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi ya memang mungkin karena ini baru buku tunggal kedua ya, kecuali nanti buku tunggalnya udah banyak gitu di luar antologi, mungkin memang setiap proses kelahiran para jabang bayi ini berbeda-beda gitu. Tapi syukurlah ini sudah terbit dengan bantuan tentu saja ada Kak Wina, ada Kak Heb yang sudah membantu editing, ada layouter, jadi dan semestaku ya, semesta mendukung dengan berbagai energi yang ada, akhirnya terbit juga buku ini, walaupun sempat tersendat ISBN sekitar 2 bulan ya. Gitu. Jadi yang harusnya Desember, mungkin 22 Desember bisa lahir, tapi jadi mundur gitu, tapi it's okay lah gitu, sudah lega gitu. Kalau sudah gitu kan sudah nggak dipikirin prosesnya, yang penting sudah brojol. Walaupun penuh lika-liku gitu ya Kak Vivit ya. Ya, dan sekarang saatnya juga tidak kalah mendebarkan kan, karena semua itu kan tergantung dari kesaksian atau testimoni dari pembaca, sejauh mana buku ini berdampak itu kan itu juga tidak kalah mendebarkan gitu. Gitu Kak Olia, terima kasih. Sepertinya Kak Wina, nah ini sudah muncul ya yang ditunggu-tunggu kita dari tadi. Halo Kak Wina, bisa mendengar suara saya? Aku masih di mobil. Halo Cikgu. Iya, halo, selamat malam, sehat ya Kak Wina, Bunda. Alhamdulillah baru kembali dari Surabaya. Ada meeting kecil, mulai sibuk. Oke, waduh gelap-gelapan di mobil ya. Kak Wina, boleh kita menyapa teman-teman di sini dulu? Bunda bisa, ya Bunda bisa memberikan sambutan sedikit aja
sebelum kita mulai acara yang menarik pada malam hari ini nih. Gak usah pakai kamera ya, gelap ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya sampaikan selamat untuk Kak Vivit dan melahirkan buku yang kedua. Ini tidak mudah loh ya. Bukunya itu melalui perombakan yang bertubi-tubi. Jadi sampai di grup yang kita bikin buku ini habis dari layout, diedit, balik ke layout, edit lagi. Jadi buku ini termasuk proyeknya itu sangat sangat komprehensif gitu ya. Saya puas terhadap kelahiran buku ini sebagai penerbit, dan saya berharap nanti kalau misalnya Kak Vivit bikin buku lagi itu lebih jos lagi gitu. Jadi kita bikin timnya itu luar biasa, ada bagian ini, ada bagian ini. Nah, itu menunjukkan bahwa Kak Vivit itu perfeksionis. Udah ini kok gini ya? Ini kok gini? Alias bulat. Rombak lagi. Ya, itu bagus, berarti akhirnya kan hasilnya itu kita sama-sama puas ya. Saya sebagai penerbit puas dengan kualitas bukunya, Kak Vivit juga. Tapi saya nggak tahu apakah Kak Vivit bagaimana perasaannya dengan kelahiran buku kedua ini, Kak Vivit? Ya, yang pasti sudah lega, Kak. Ya kayak orang habis lahiran gitu. Prosesnya yang kemarin ibaratnya gurung kuming atau sampai preeklamsia bolak-balik itu sudah lewat. Yang penting sudah brojol itu sudah alhamdulillah, ngelihat jabang bayinya. Itulah Kak, mungkin seperti itu ya. Jadi sudah nggak dirasain lagi yang kemarin, walaupun memang prosesnya saya merasakan unik ya dibanding yang buku pertama gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi gitu. Siap-siap cetak kedua loh Kak. Nah ya itu, saya mau bilang itu. Sudah mau habis. Dalam tempo 1 bulan udah cetak kedua. Hebat, luar biasa, tepuk tangan untuk Kak Vivit. Padahal cetak pertamanya juga baru sedikit ya, baru 300, tapi udah kayaknya mau habis. Ini sudah ada pesanan 25 Kak. Nah, kalau untuk buku buku solo cetak 300 itu luar biasa loh Kak. Luar biasa. Nah sekarang kalau bestseller aja 3.000 kan Kak kalau Gramet ya, tapi ya sudahlah alhamdulillah pokoknya. Loh, kalau Gramet itu beda ceritanya karena dia kan 3.000 itu dibagi se-Indonesia Kak. Iya. Dibagi berapa toko gitu. Nah, kalau ini dengan cara self marketing Kak Vivit bisa jual 300 itu sudah luar biasa. Secara kita bukan penyanyi dangdut atau selebritis atau pemain film gitu ya. Kalau Krisdayanti bikin buku 5.000, 10.000 laris itu wajar gitu ya. Nah ini termasuk keren Kak Vivit. Selamat untuk cetakan kedua, segera. Nanti saya berharap cetakan kedua itu ada sesuatu yang ditambahkan gitu, harapanku. Ya selamat sekali lagi Kak Vivit, silakan berdiskusi teman-teman. Aku sebentar lagi sampai rumah. Terima kasih Kak Wina. Terima kasih Kak Wina selaku founder Per5 yang tadi sudah menyapa kita semua di sini. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya akan memutarkan sebuah video, yaitu tentang mungkin mengenalkan sedikit tentang Kak Vivit Sambas ini seperti apa. Nah, profilnya silakan, mohon Kak Vivin untuk bisa di-share-kan. Manusia mempunyai 3 zona waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tentunya setiap orang ingin masa depan yang lebih baik, bukan? Baik untuk diri sendiri, anak, keluarga, bisnis, usaha kita, komunitas kita, karir kita, semuanya ingin masa depan yang lebih baik. Tugas seorang coach seperti saya, salah satunya adalah yang pertama, membantu klien untuk mengklarifikasi tujuan yang ingin dicapai.
Bersama Inner Transformation atau Intrans, privacy atau data rahasia Anda kami jamin sepenuhnya. Oke, terima kasih Kak Vivin. Ini tadi adalah sekilas profil tentang Kak Vivit Sambas sebagai seorang hipnoterapis sekaligus penulis dari buku yang akan kita bedah pada malam hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara bedah bukunya. Pembedah kali ini seorang Didi Cahya. Nah, Didi Cahya ini siapa? Saya bacakan sekilas tentang profil seorang Didi Cahya. Didi Cahya itu seorang penyiar. Kita kenal sebagai seorang penyiar yang sudah sangat profesional ya, karena lama sekali sudah menjelajahi berbagai macam radio yang ada di Kota Pahlawan. Beliau seorang lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang, dan pada kesempatan kali ini akan membedah buku dari Kak Vivit Sambas. Di sini kita juga mengenal Didi Cahya sebagai seorang podcaster yang sangat menikmati dunianya. Nah, sekarang kita mulai saja. Silakan Kak Didi, bisa mendengar suara saya? Bisa banget. Oke. Terima kasih atas perkenalannya. Layar dan waktu dipersilahkan. Oke, thank you Kak Aulia. Ini kayak tadi versi panjang CV saya karena saya sebagai penulis malah nggak kesebut di situ. Oke. Aduh, ketawaku. Maaf ya teman-teman. Ini kakak-kakak semua ini suaranya lagi sember banget. Tapi terima kasih. Alhamdulillah sore tadi suara saya sudah kembali. Jadi nggak perlu lapor polisi kalau 2 kali 24 jam hilang gitu kan. Jadi suatu kehormatan saya bisa menjadi pemantik diskusi di sini ya. Jadi saya bukan yang akan membedah buku ini halaman per halaman, tapi lebih kepada apa yang saya baca, apa yang saya catat, dan apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman berlima. Sebelumnya, saya ucapkan selamat dulu kepada Kak Vivit. Gila deh, dulu yang buku pertama saya diberi kesempatan untuk baca, dikasih kesempatan untuk ini layak nggak ini gimana. Sekarang saya diberi kepercayaan untuk menjadi pemantik diskusi bedah buku kali ini. Luar biasa. Saya malah malu sendiri karena buku solo saya belum keluar, Kak Vivit malah udah ngelahirin 2 gitu kan. Oke. Nah, ini yang bukan suatu kebetulan. Saya merasakan semesta itu mendukung saya untuk selalu lengket, selalu lekat dengan Kak Vivit Sambas. Sebelumnya saya mengenal beliau sekitar 10 tahun lalu mungkin ya, saya nggak ngitung juga. Tapi yang jelas momentum yang saya ingat itu 2017, dan momentum itu ada kaitannya dengan buku ini. Jadi saya waktu itu 2017 lagi di bawah-bawahnya ya, lagi losor gitu. Saya habis siaran, saya datangi Kak Vivit, saya curhati beliau, saya menangis gitu sampai apa gitu ya. Yang saya masih ingat memori itu. Ternyata di buku ini memori saya itu dibangkitkan lagi. Tapi saya berjanji, saya yakin pada diri saya sendiri, sok yakin ya. Walaupun saya ada ikatan khusus dengan Kak Vivit saat saya butuh konseling, butuh teman, butuh terapi, saya akan tetap objektif dalam membedah buku ini. Jadi kepada teman-teman berlima, jangan takut kalau saya nanti subjektif untuk menilai buku Hening Bening ini. Nanti jangan-jangan kalau saya bilang bagus karena saya temannya Vivit gitu. Saya bilang buku ini enggak bagus-bagus amat, dibilang lu sirik di gitu, enggak. Jadi saya akan berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan saya sebagai penulis, pembaca, editor untuk membedah buku ini. Oke, saya senang sekali waktu pagi-pagi Kak Vivit datang mengatakan buku ini. Secara fisik saya langsung pegang bukunya waktu itu,
waktu akan launching. Mohon maaf ya, waktu Kak Vivit launching saya nggak bisa datang. Tapi first impression saya untuk cover dulu, clean, and I like it. Pesan yang disampaikan itu sampai. Hening itu kan identik dengan sunyi, sederhana, bersih, saudara ya. Hening itu kan bisa, hati yang hening tuh hati yang nggak berisik, berarti nggak ada noise gitu. Jadi waktu saya pertama lihat buku ini, cocok nih saya gitu ya. Saya merasa, wah oke nih gitu. Ada cerita lucu waktu Kak Vivit memberikan buku ini, sempat ada diskusi. Saya belum buka, masih segelan. Kak Vivit bilang, iya ini nanti hening bening ini ada satu proses di mana kita tuh grounding, lalu kita bisa, yang seperti teman-teman terima waktu rilis buku. Saya langsung gini, waduh, grounding, meditasi, cocok nggak saya baca buku ini? Karena saya termasuk orang yang kalau meditasi tidur, gitu kan. Saya cocok nggak ya? Buku ini buat saya nggak ya? Gitu. Sempat muncul pertanyaan itu. Tapi ternyata waktu saya buka, buku ini netral. Netral dalam artian saya sebagai pelaku meditasi yang bergerak, itu pun ternyata bagian saya ada di sini. Kalau teman-teman sudah pegang bukunya, sudah baca, saya ingat waktu itu diingatkan oleh Kak Vivit tentang halaman 81 tentang hening bening gitu kan. Nah itu saya juga merasakan, Kak Didi gimana bisa merasakan, itu kan kinestetik gitu. Tapi kan itu juga bisa masuk gitu. Saya baca lagi, oh ternyata iya ada. Bagaimana, dan saya sudah menjalankannya beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu malah. Bagaimana saat kita kondisi badan sedang tidak baik, kita konsentrasi, kita kumpulkan energi kita, fokus pada mana yang sakit, kita healing di situ, fokus sampai sakit itu reda. Oh ternyata itu ada di buku ini. Jadi dengan kata lain, ini relatif mudah dijalankan, mudah dipahami. Karena ada satu hal yang saya agak geli juga. Waktu itu, waktu konseling, Kak Vivit bilang tentang metafora mobil. Saya sebagai pengemudinya, saya yang konseling sebagai pengemudinya, Kak Vivit yang di sini penumpang. Penumpang, waktu itu mungkin karena saya lagi galau banget, jadi dia ngomong apa tentang mobil, saya nggak ngeh gitu. Tapi waktu saya baca ulang buku ini, oh oke, saya tahu maknanya, bahwa saat seseorang itu menghadapi masalah, drivernya adalah orang itu sendiri. Kita mau ke psikiater, mau ke hipnoterapis, mau kemanapun, tetap yang harus menemukan permasalahannya, yang harus tahu kapan nginjak rem, kapan enggak, itu kita sendiri. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus lihat spion. Saya pahamnya baru setelah baca buku ini loh. Untuk metafora itu ya. Jadi kalau tentang analogi mobilnya saya udah ngerti lah. Tapi untuk metaforanya saat saya mungkin harus menjelaskan kepada orang lain, saya paham dari buku ini. Jadi saya menangkap di sini, hai pembaca, jangan manja dalam menghadapi masalahmu. Mau kemana kamu bersama masalahmu, drivernya kamu untuk metafora ini. Saya merasa, oke, good. Ini sudah hal yang memudahkan para pembaca untuk memahami kami harus bagaimana. Nah, setelah itu yang lain tentang tungku api. Tungku api ini di sini, ini kenapa saya garis bawahi di buku ini, karena memang itu yang mengantarkan kita, mengenalkan kita tentang emosi gitu ya. Jadi kita sering tidak tahu emosi itu kayak apa sih. Terus kita aku tanya nggak enak, frustasi. Tapi di tungku api ini dibimbing untuk bisa memahami emosi-emosi negatif kita supaya ketemu, dan kamu harus rilis loh. Itu bisa meleduk tuh kalau terus-terusan kayak gitu. Nah, metafora-metafora ini saya pikir sedikit banyak akan memudahkan orang-orang yang mungkin untuk masuk atau mengenali jiwanya, dirinya, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi mungkin ada di antara kita yang sedang bermasalah tapi belum pernah ke terapis, belum pernah kemana. Aku ini siapa sih? Ini gimana sih? Emosi itu apa sih? Nah, itu dijelaskan dengan metafora-metafora tadi.
Itu dari konten ya. Saya merasa oke, metaforanya cocok. Terus juga buku ini sesuai dengan kebutuhan sekarang. Jadi saya mulai dari 2013 menjadi penulis ghostwriter, sebagai copywriter. Itu saya menghadapi buku-buku motivasi yang memberitahu bahwa kamu harus begini, begini, begini. Dalam artian itu sudah kayak ada template dari luar apa yang harus kamu lakukan. Tapi buku ini dibalik gitu. Kita sadari bahwa saat ini banyak orang yang sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Dan sebenarnya itu sumber permasalahan. Jadi dulu-dulu kita selalu diajarkan untuk bagaimana mengatasi, untuk bagaimana menghadapi, tapi untuk bagaimana kita mengenal diri sendiri, menggali emosi diri sendiri, dulu tidak sebanyak sekarang. Dan buku Hening Bening ini adalah salah satu buku yang dibutuhkan untuk kita bisa, sebelum healing kita harus kenal diri kita dulu. Kita nggak akan bisa healing kalau belum kenal diri kita. Nah, itu yang membedakan buku Hening Bening ini dengan buku-buku motivasi atau inspirasi atau apapun itu di masa-masa kemarin. Jadi untuk unsur kekiniannya dapat. Nah, itu dari konten, layout juga oke, dinamis ya. Layout dinamis itu karena orang kalau cuma lihat tulisan itu bosan. Jadi di sini ada Padma, ada quotes yang digunakan font sendiri. Maaf ya. Nah, ini merupakan salah satu yang bisa membuat orang membaca itu tidak bosan. Itu. Nah, ini maaf saya boleh minum dulu ya. Itu dari isi buku ini dan apa yang dimaksudkan untuk pesan-pesan yang disampaikan kepada pembacanya. Nah, sekarang kita bicara, saya beralih ke gaya bahasa. Waktu saya membaca buku ini, saya langsung gini, Vivit Sambas banget, das, straight to the point, nggak bertele-tele. Ini loh, Rek, maksudku. Nah, contohnya di halaman 82 di sini ya, tentang metafora kita pas kita tunggu emosi memanas, kita perlu mengambil tindakan. Keluar dari kebisingan, menepikan kendaraan kehidupan kita. Maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah slowing down alias mengurangi kecepatan. Nah, kita membaca buku ini saya langsung ngebayang, saya lagi galau nih, menyetiri kehidupan saya sama dia disuruh minggir, berhenti sejenak, mengatur nafas, memejamkan mata, be here and now, saiki, nangkene, ngene. Saat saya membaca ini, saya kayak mendengarkan Vivit Sambas ngomong di telinga saya. Gitu. Persis, gitu. Jadi, lugas. Nggak bertele-tele, nggak berbasa-basi. Berhenti sejenak, mengatur nafas, memejamkan mata, be here and now, saiki, nangkene, ngene. Vivit Sambas banget. Jadi nggak terlalu bertele-tele. Tetapi ini untuk beberapa bab, untuk beberapa bagian, ternyata ini ada apa ya? Akhirnya membuat satu akhiran yang menggantung karena memang benar Kak Vivit mengajak pembacanya untuk berpikir, merenung, berkontemplasi, tulis apa yang ada di kepalamu, sehingga kamu bisa menemukan dirimu. Yes, kalau itu kita konsultasi langsung, Kak Vivit. Tapi dalam buku ini, kelugasan itu, keterbatasan kita dalam menyampaikan pesan, itu membuat orang merasa digantung gitu. Oke, ini endingnya aku harus bagaimana ya? Tidak di semua bagian, tapi di beberapa bagian kan itu di beberapa bab itu kalau akhirnya selalu ada kita nulis apa gitu ya. Yang saya menginterpretasikan Mbak Vivit gini, pertanyaan sudah ada, wes, ayo kamu tulis. Setelah kamu dengar instruksi ini atau kamu dengar pembahasan ini, apa yang kamu tulis? Ingin kamu rasakan, kamu tulis. Untuk sebagian orang yang mungkin sudah pernah melakukan terapi, itu bisa dilakukan.
Tapi untuk beberapa orang yang mungkin belum pernah, mungkin bingung, Kak. Aku nulis apa iki? Aku bingung gitu. Jadi gaya bahasa yang seperti itu, saya contohkan halaman 88 ya. Itu, oh sorry, bukan. Ya, masih di bab hening bening ya. Ini kan saya suka sebenarnya dengan closingnya. Nikmati proses hening bening ini teriring rasa syukur atas segala limpahan kasih sayang Sang Semesta, Sang Maha. Terus di sini ada instruksi, silakan duduk dalam posisi yang nyaman. Saya membayangkan Kak Vivit memberikan instruksi seperti itu. Udah nih, orangnya udah nyoba grounding nih. Udah selesai. Terus di sebelahnya ada titik. Saya harus nulis apa nih? Nah, mungkin untuk bagian-bagian seperti ini akan lebih interaktif kalau di bagian yang atas itu apa yang Anda rasakan setelah bersatu dengan bumi, dengan menentukan ini. Udah? Terus yang di tengahnya sudah terasa? Nah, nanti di yang terakhir ada kalimat apa perubahan yang Anda rasakan? Nah, itu Kak. Itu. Jadi saya sampaikan karena apa? Dalam tulisan tuh ada keterbatasan ekspresi, Kak. Jadi walaupun Kak Vivi sudah menyampaikan, lalu sudah tuliskan aja, ekspresikan sebebas-bebasmu, sakarep-karepmu. Tapi kami mungkin masih butuh guidance. Iya ya, ternyata rasanya begini. Terus nanti di akhir ada perubahan nggak? Kalau belum, apa yang membuat kamu tadi terdistraksi? Apa? Nah, akan ada interaksi, Kak. Jadi mereka berdialog. Sehingga itu akan sangat membantu mereka untuk menemukan dirinya. Nah, itu sih, itu masukan saya, kritisi saya terhadap, saya suka, bener, saya suka kalau kita bisa berinteraksi dengan catatan. Tapi nggak ada salahnya kalau saya di awal, tengah, akhir catatan itu kita membuka dengan beberapa kalimat supaya mereka terguidance dengan baik. Jadi ini bisa membuat interaksi. Mereka bisa berdialog. Jadi mereka tidak semata-mata monolog, tapi berdialog langsung dengan Kak Vivit, dengan tulisan-tulisan mereka. Nah, ini juga saya mencatat tadi halaman 120. Nah, ini juga sapa diri Anda. Bercakaplah dengan bayangan di depan Anda. Rasakanlah. Emosi apa yang kerap muncul dalam diri? Mungkin bisa sedikit dikasih guidance. Marah, sedih, kecewa, gembira. Karena bagi pembaca mungkin yang tidak pernah mengikuti terapi, Kak, bingung, ini perasaan emosi apa yang dimaksud? Emosi positif, negatif, atau apa? Yang mereka sendiri bingung nyarinya. Belum nemu gitu loh, Kak. Mungkin ada guidance di situ. Terus, itu aja sih yang saya pikir, kalau hal ini bukan masalah manja atau tidak manja, tapi adalah orang-orang yang benar-benar sudah pernah berinteraksi dengan Kak Vivit atau belum, gitu aja. Nah, mungkin juga nanti di tulisan berikutnya bisa dibantu dengan diperdalam dengan skala, Kak. Seperti prates, postes. Sebelum baca ini, sebelum mempraktekkan ini, kamu ada di skala berapa? Setelah melakukan ini, kamu ada di skala berapa? Jadi, dia, si pembaca ini, punya ukuran sendiri, measurement bahwa, oh iya ya, setelah aku baca buku ini, aku sekarang ada di skala sekian. Jadi ada ukurannya. Terus ya juga ini mungkin selera ya, masalah selera ya. Saya itu adalah orang yang suka ekspresif dalam tulisan. Nah, di tulisannya Kak Vivit ini yang saya rasa kurang itu adalah kurang kalimat langsung. Jadi tulisannya kurang hidup. Misalnya Kak Vivit cerita tentang si Mawar gitu ya. Si Mawar datang menghadap ke saya untuk melakukan sesi terapinya. Bisa langsung tanda petik, Kak Vivit, saya merasakan ini, apa yang terjadi pada saya? Kalimat langsung, Kak. Jadi kita seolah-olah ya ada dinamika lagi. Ada dinamika dalam tulisan. Jadi nggak semata-mata kalimat tidak langsung. Nah, saya sekali lagi saya tidak akan membedah satu persatu sampai habis karena saya di sini hanya pemantik diskusi. Saya hanya ingin
forum ini untuk teman-teman Perlima dan teman-teman di luar Perlima yang ingin bergabung untuk berdiskusi. Sekian dari saya, semoga ini bisa menjadi bahan untuk diskusi kita malam hari ini. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke Kak Aulia. Ya, terima kasih Kak Didi. Walaupun tidak satu persatu per halaman, tetapi sangat lengkap ya, dari A sampai Z, dari luar sampai ke dalam sudah dikupas. Nah, saya setuju sama Kak Didi tadi waktu bilang cara tutur bahasanya Kak Vivit itu sangat khas ya. Saya pernah membaca buku yang pertama, bukunya Kak Vivit yang pertama yang Single Parent Move On. Itu walaupun saya belum pernah merasakan itu semua, tetapi cara bertuturnya itu adalah cara menasehati, tetapi tidak dengan cara menggurui. Nah, itu yang saya suka dari bahasanya Kak Vivit. Saya setuju sekali. Nah, ini kita nanti akan bahas lebih lanjut, tapi nggak lengkap kalau kita nggak panggil Kak Vivit untuk menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Didi. Silakan Kak Vivit. Kita undang. Nah. No hard feeling ya Kak, no hard feeling, please. Oh, no. Ini sudah aku catat semua masukannya, lo langsung masuk note. Wah, bedah buku Kak Didi, langsung note-nya tak catat semua Kak. Tadi mudah-mudahan nggak ada yang kancret. Kalau dari saya pastinya terima kasih sekali Kak Didi. Ini mungkin ya, kalau memungkinkan ini bisa jadi cetakan kedua harus ada perubahan. Kak Wina ketawa. Notot nggak Kak, tapi Kak nanti kalau ini. Terima kasih Kak, saya catat tadi ada cover, oke. Kak Vivit, ini apa usul? Jadi cetakan kedua biar aja untuk nututi pesanan yang belum terpenuhi kan. Nah cetakan yang ketiga baru. Maksudnya digenjot ini. Alamat harus workshopnya beneran ini. Ya, oke terima kasih Kak. Ini saya catat semua Kak mengenai metafora, kemudian yang bagus-bagus saya terima, yang justru yang yang mengkritisi ini yang lebih catatannya yang lebih banyak gitu ya. Ya interaktifnya mungkin bisa lebih ditambah, kemudian ada kalimat langsung, emosinya diperjelas. Jadi ada hal-hal yang mungkin lebih perlu dielaborasi sehingga membantu pembaca berproses. Terima kasih banyak Kak Didi atas inputnya. Kalau perlu ditambah lagi Kak, apa lagi Kak? Memang sangat dinamis, ya? Iya. Kalau nambah lagi ambil ngopi-ngopi. Oh iya Kak, kapan ke Jakarta? Ini nggak tahu ke Surabaya kapan. Cuman memang tadi sudah disampaikan sama Kak Wina ya, dinamis sekali. Saya juga berterima kasih kepada Kak Heb. Halo Kak Heb, kemudian layouter Kak Alek gitu ya, karena termasuk cover gitu ya, karena memang mungkin sayanya sendiri juga agak melompat-lompat gitu. Jadi konsepnya seperti apa begitu lihat, oh iya harus ada pancingan dulu baru aku nggak pengennya seperti ini, tapi pengennya seperti apa gitu. Mungkin perlu dipancing dulu dengan yang tidak diingini gitu. Terutama di cover gitu ya, di layouter juga syukurlah Kak Alex cukup sabar karena memang justru di saat terakhir tuh Kak Didi kalau saya mau cerita juga bahkan untuk kakak-kakak juga ya, awalnya ini bukan semacam jurnal, jadi tidak ada halaman-halaman kosong untuk mencatat kecuali jadi sangat sedikit. Saya pengen ada kayak semacam memang pembaca berinteraksi, tetapi konsep interaksinya seperti apa itu masih blur awalnya. Baru di saat akhir itu memang agak ini halaman bab ini aja, bab ini nggak usah, bab ini aja, yang bab ini nggak usah ya. Waktu itu Kak Heb juga mungkin masih ingat, tapi akhirnya kita putuskan dua lembar per bab. Kecuali yang bab halaman 91 itu justru yang tidak digarisin karena di situ pembaca diharapkan menggambar malahan. Nah, ini biar penasaran ya yang belum punya bukunya. siapa tahu terpantik untuk kayaknya aku perlu beli buku ini deh karena memang buku ini harapannya setelah jadi nih ya itu memang menjadi jurnal. Itu yang saya jual pertama kali dalam tanda kutip ya sebagai penulis kalau saya menyampaikan istimewanya apa sih buku ini? Buku ini selain bukan hanya buku tapi juga semacam jurnal atau diary dengan adanya halaman-halaman kosong itu. Bahkan di halaman terakhir mungkin Kak Didi sudah bikin belum Kak? A Love Letter to Ourselves gitu. Ayo belum ya? Itu 5 lembar loh Kak. Tapi saya take note banget sekali terutama di bagian hening bening di mana ada interaksi di situ. Memang pada saat kemarin launching itu kan kita praktek ya baru
apa yang dirasakan baru dipandu ya pada saat itu. Tapi kalau enggak mungkin terima kasih ini diingatkan untuk panduan di buku ini supaya lebih, terutama di bagian-bagian hening-beningnya untuk apa lebih interaktif, itu saya take note banget gitu. Jadi itu Kak, harapannya memang buku ini menjadi teman perjalanan ya. Jadi bukan hanya sekedar buku yang dibaca satu arah, tapi ini semacam jurnal atau diary. Jadi saya selalu bilangnya tanda buku ini dibaca atau tanda buku ini memang bermanfaat adalah justru buku ini harus dicoret-coret gitu, bahkan digambari, karena di satu bab itu visualisasi hal yang ideal. Selama ini kan kita bicara kalau tujuan, goal atau hal-hal ideal itu kan dikatakan atau disampaikan atau dituliskan dalam bentuk smart goal gitu ya, spesifik, terukur, achievable gitu kan ya, biasanya smart goal gitu kan. Cuman di sini berbeda, kita visualisasikan dengan kita gambarkan kondisi ideal itu. Jadi benar-benar ada harapannya ada interaksi, dan ini menemani perjalanan healing dan move on. Jadi ini buku sekaligus jurnal gitu Kak. Mungkin itu saja ya Kak, apalagi ya, termasuk bagian-bagian misalnya berterima kasih dengan tubuh, ini kan juga saya ingat sekali Kak Wina, ini kalau saya ingat waktu kita per-5 membuat acara di ICBC ya, apa Kak, International Book Fair ya, IIBF. Ya, IIBF itu kan ada waktu itu ada ribuan buku ya yang di tengah itu kan. Nah, di antara ribuan buku itu kok ya yang saya ambil itu bukunya Mas Wani Darmawan, yang beliau seorang aktor bela diri, dan dia membuat buku jurus memenangkan pertarungan, jurus memenangkan kehidupan, dan dia menggunakan metafora-metafora karena beliau itu ahli bela diri, menggunakan metafora gerakan-gerakan maupun filosofi dalam bela diri itu di dalam terkaitannya dengan pertarungan atau pertempuran dalam tanda kutip kehidupan. Jadi itu hal yang cocologinya kebetulan, tapi saya percaya nggak ada yang kebetulan. Jadi saya kutip di halaman 86 itu, bersyukur dan berterima kasih pada tubuh ini, satu tulisan dari Mas Wani Darmawan gitu ya. Kemudian di sini juga saya sampaikan, saya berterima kasih sekali pada seluruh guru-guru saya gitu ya, karena ya semua murid, semua guru ya, banyak sekali interaksi, sesungguhnya tidak ada yang benar-benar baru gitu ya. Dari ini saya ambil percikan dari ini, belajar sama yang mana, percikan dari yang mana gitu kan. Yang saya ingat, yang saya tulis di penutup ini 3 guru besar saya ya, Pak Adi Gunawan, Kang Asep Hairul Ghani, dan Efrat Sani yang points of view. Pastinya banyak yang belum tercatat di sini ya. Jadi percikan-percikan itu yang akhirnya diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan buku ini gitu Kak. Apalagi ya, sudah terbang ke Sorong Kak, tadi pagi di telepon Pak Pendeta suruh ngisi di Sorong. Hening-bening di Sorong walaupun melalui Zoom nanti. Apalagi ya Kak, saya kira itu dulu. Mungkin ada dari kakak-kakak ada yang mau menyampaikan atau memberikan masukan, atau ada yang mau disampaikan, percikan-percikan dari pengalaman kakak-kakak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vivit atas tanggapannya dari pembedah tadi. Mungkin dari Kak Didi tadi itu yang sedikit apa namanya ada masukan, atau mungkin bukan masukan ya, karena masalah selera, karena dari pembaca itu kan masing-masing itu pasti punya tingkat apa namanya selera, atau mungkin cara menangkap bagaimana membaca sebuah buku itu beda-beda ya. Mungkin dari Kak Didi yang tadi halaman-halaman kosong tadi ya Kak Didi ya, yang sebutannya mungkin beberapa pembaca ada yang bingung nih mau menuliskan apa di halaman kosong itu. Nah, itu saya juga pernah ini ikut workshop semacam healing gitu ya, self healing. Mungkin di apa namanya di era sekarang itu kekinian banget di kalangan anak muda itu tentang bagaimana mengenal konsep
sebuah konsep yang namanya healing. Jadi healing itu kan sering disalahartikan sebagai mencari kesenangan di luar gitu ya Kak Vivit ya. Nah ini di buku ini mungkin Kak Vivit niatnya ingin mengajak pembaca untuk bagaimana mengenal diri dengan journaling seperti itu. Tetapi dari Kak Didi sebagai pembaca dan sekaligus pembedah di sini ada kesulitan-kesulitan tertentu dalam menggunakan bagaimana menggunakan halaman-halaman kosong itu untuk mengekspresikan diri gitu ya Kak Didi. Iya, Tadi itu. karena begini, bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu sangat berbeda. Jadi kalau misalnya saya habis konsultasi gitu ya, terus sama terapis, konselor saya, kamu pulang bikin jurnal tentang ini ya, kamu journaling ini. Nanti item-item yang perlu kamu tumbuhkan untuk pertanyaan begini. Saya akan lebih mudah melakukannya karena saya sudah melakukannya secara lisan, tinggal saya memantapkannya itu dalam bentuk tulisan. Akan sangat mudah. Tapi sekali lagi, pembaca buku, kita nggak tahu yang baca siapa. Kecuali misalnya saya bikin kelas, saya bikin buku untuk anak-anak sekelas, saya tahu gaya bahasa saya begini untuk anak-anak kelas saya ini, mereka bisa gitu untuk berinteraksi langsung walaupun instruksi itu melalui tulisan. Tapi tidak bagi pembaca buku yang mungkin pertama kali kepingin healing gitu, kebetulan ini hening bening kayaknya bagus deh gitu. Apa sih ini? Terus dia saat mau journaling tentang emosi, dia bingung sendiri gitu. Emosi yang mana ya? Bedanya marah sama kecewa apa ya? Nah, itu memang bukan sesuatu yang mudah gitu, tapi paling enggak bagaimana perasaanmu, apakah kamu marah, apakah kamu kecewa, apakah kamu gembira? Paling enggak dengan item-item itu yang mau melakukan journaling jadi paham. Oh, maksudnya ini emosi yang seperti ini. Oke, saya akan menulis. Tapi kalau tidak ada panduan, mereka akan bingung. Saya mau nulis apa ya? Gitu. Sebenarnya nggak ruwet-ruwet amat sih kalau kita mau memberi panduan itu, cukup dengan mengguidance mereka untuk bisa menjawab pertanyaan mereka sendiri. Jadi bukan pertanyaan penulis, pertanyaan mereka sendiri. Jadi guidance-nya adalah mereka perlu nanya apa. Nah, itu kita bantu. Bagaimana perasaanku sekarang? Sudah lebih baik? Bagaimana? Nah, jadi di situ mereka akan berproses. Bukan hanya menulis, tapi berproses. Ada progres di situ. Itu aja sih sebenarnya. Jadi di buku ini mungkin perlu ditambahkan sedikit kayak semacam guidance pertanyaan atau pemantik-pemantik yang bisa mengajak ya Kak Didi, mengajak para penulis supaya mereka bergerak gitu. Setelah journaling ini mereka tulis, mereka bisa ngukur apa, mereka bisa merasakan apa, lebih ke pendalaman perasaan mereka sendiri gitu. Kalau dari Kak Vivit sendiri, selama jadi konselor gitu ya Kak, selama jadi konselor sekaligus mungkin pernah memandu beberapa klien untuk konseling gitu, apa ada kesulitan nggak sih memandu teman-teman apa ada kesulitan dan apa ada perbedaan antara misalkan memantik secara lisan, kemudian mengajaknya untuk menuangkan ke tulisan gitu. Jadi memang kan saya pernah ikut workshop itu memang beberapa psikolog atau apa gitu memang mengajak untuk journaling, itu memang salah satu terapinya bisa menulis atau menggambar. Nah, itu ada perbedaan kesulitan nggak sih antara konseling lisan kemudian mengajak teman-teman atau klien-klien yang pernah ditangani Kak Vivit untuk ayo tuliskan, ayo ini gambarkan apa yang setelah kamu konseling kamu harus menuangkan ini, seperti itu. Iya. Kalau dari saya biasanya yang namanya konseling itu dalam satu sesi itu memang biasanya lebih banyak langsung tindakan dan kinestetik di tempat gitu Kak. Jadi saya tidak memandu journaling secara khusus. Jadi kalaupun misalnya menggambar itu saya pandu secara lisan. Jadi ini justru bagaimana hal itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan dengan panduan ini. Tadi saya juga mencoba menelaah di bagian mana ya yang kira-kira bisa ditambahkan lagi, karena memang halaman kosong itu benar-benar kosong semuanya, hanya garis gitu.
Nah, panduan pertanyaannya sebenarnya sudah ada beberapa yang memang sudah masuk di dalam bab. Jadi di bagian tidak semua memang ya, di bagian ada yang memang jadi contoh misalnya emosi, jenis emosi, simptom fisik, perilaku, emosi. Nah, itu disebutkan. Nah, memang di halaman kosong itu tidak diberikan lagi memang. Misalnya simptom fisik yang dialami apa saja, simptom emosi apa, tidak diberikan guidance lagi. Tapi itu perlu difikirkan apakah memang perlu dituliskan lagi. Jadi pembaca membacanya itu benar dengan urut dan paham maksudnya urutan, dia tidak langsung skip misalnya ke bab 6 gitu ya. Nanti dia kan bingung ini aku nulis apa ya. Tapi ada kalau dia membaca dari awal harapannya itu bisa lebih terintegrated maksudnya ya, yang proses dia step by step-nya. Tapi memang mungkin ada beberapa hal yang kayak tadi ya di bagian hening bening tadi saya bisa menangkap apa maksud Kak Didi. Itu juga perlu saya kira ada interaksi yang lebih hidup dengan pembaca. Itu saya take note ini. Jadi saya sambil mikir ini di bagian mana yang halaman kosongnya itu perlu diberi panduan lagi atau cukup mungkin tidak semua. Cukup Nggak semua. Biarkan aja kosong, tapi ada yang memang diberikan panduan lagi, percikan pertanyaan lagi sehingga pembaca lebih berproses ya, istilahnya Kak Didi tadi lebih berproses. Ditambah, oke. Nanti juga demo saya sampaikan sedikit di beberapa bab akhir ya Kak. Oke, mau disampaikan sekarang aja Kak Bukit atau kita langsung memberikan kesempatan pada para peserta dulu? Ada bagian sebagai penulis gitu ya, kadang-kadang kita saya tergoda gitu ya untuk memberikan terlalu banyak, jangan-jangan terlalu banyak percikan yang mau disampaikan gitu. Jadi ada percikan misalnya sebenarnya contoh ya di bab bangun kebiasaan baru, bangun identitas baru di halaman 125. Itu kan saya percikan yang mau saya sampaikan pembaca bahwa pada saat kita bicara perubahan, mudah-mudahan pesannya tersampaikan ya. Ini saya baca lagi nih. Pada saat kita membuat perubahan itu pasti ada pola perilaku atau kebiasaan baru yang dibangun karena kita adalah makhluk berpola gitu. Mudah-mudahan nyampe ini. Justru saya perlu masukkan nih, apakah nyampe ini di halaman 125 ini kepada pembaca. Karena manusia itu kan makhluk kebiasaan ya. Pada saat kita bicara perubahan, itu nggak perubahan yang ujuk-ujuk manusia berubah gitu. Tetapi ada perubahan saya nggak menyebutkan di sini karena itu nanti ini ya, itu cara saya nggak menyebutkan di sini, tapi intinya bahwa manusia itu makhluk berpola, pola itu adalah kebiasaan. Nah, bagaimana pada saat kita bicara saya berubah, berarti ada kebiasaan saya yang berubah. Nah, di sini saya mengajak pembaca untuk ya merenungkan dan mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ini juga sebenarnya godaan buat saya untuk memberikan percikan, tapi saya justru sebenarnya butuh masukan atau entah Kak Didi sudah sempat membaca nggak yang di bab ini, pesan atau apa yang saya sampaikan kepada pembaca nyampe nggak gitu di bab bab 18 ya. Bangun kebiasaan baru, bangun identitas baru. Nah, karena pada saat kita bicara saya berubah atau aku berubah, ya ada kebiasaan, apakah itu termasuk di dalam kebiasaan itu kan perilaku ya, itu kan berasal dari mindset, cara berpikir, cara memaknai sesuatu yang berbeda sehingga kebiasaan kita di level atom itu bahkan berbeda. Nah, itu yang saya justru pembaca nyampe nggak di bab 18 itu pada saat berproses gitu. Sebenarnya nyampe sih, cuman memang nggak bisa baca sekali dua kali. Dalam artian begini, Iya. Identitas diri yang baru ini kan sesuatu identity. Kadang-kadang orang tuh nggak kepikiran gitu loh untuk punya identitas yang baru gitu kan. Saya adalah seorang
orang itu kepikiran punya identitas diri yang baru tuh saat menemukan masalah, saat menghadapi masalah dan mereka sudah tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan identitas yang sekarang. Maka dia akan mengatakan, aku harus berubah, aku akan berubah. Disitulah dia membutuhkan identitas diri yang baru. Nah, asumsi saya adalah, asumsi ya, ini asumsi ya, jadi belum berarti ini benar. Saat saya sekarang ini sedang dalam masalah, saya merasa saya harus berubah, saya harus memiliki identitas diri yang baru. Bagian ini akan sangat bermakna untuk saya. Tapi bagi pembaca yang mungkin saya sudah settle dengan ini, saya sudah cukup puas dengan ini, mungkin bagian ini hanya menjadi sesuatu yang ya untuk menambah informasi aja untuk dia. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa pembaca buku ini sangat beragam. Impact-nya nanti juga beragam. Termasuk di bab 18 ini tadi kan, kira-kira bagaimana dengan pembaca saya? Apakah ini nanti mereka akan ke sana? Kalau sampai yang level yang sebelumnya tentang kesadaran, ini baik dia mau ganti identitas, mau dia tetap dengan identitas sekarang, dia harus tetap punya kesadaran. Tapi ya itu, kalau kita bicara tentang identitas diri yang baru, nah ini ada orang yang rasa butuh, ada orang yang rasa enggak gitu loh. Nah ini kembali lagi buku ini bisa menghasilkan output yang beda, Kak Vivit. Iya. Ya, kan? Maaf Kak, saya sambil ketawa soalnya ini loh ada pertanyaan ini loh dari Kak Evi. Ya. Ini kayaknya kalau saya yang jawab nanti nggak objektif. Kak Didi aja atau Kak Wina yang sudah membaca, jangan saya. Buku ini abot Kak. Terus ayo Kak Evi, silakan. Perlu nggak? Oh, aku nyaris 59 tetap. Oke, singkat ditakoni sampai Mbak Vivit iki. Oke, Terima kasih Kak Didi. iya, menarik ya diskusi kita malam ini. Langsung aja yuk kita ke para peserta yang udah nggak sabar untuk nanya ini. Ada Kak Evi, tadi nanya sih buku ini abot-kah? Apakah buku yang berat ini? Sebenarnya tadi udah disinggung sedikit ya, cara bertuturnya itu menarik karena ada metafora-metafora yang bisa dituangkan di situ oleh Kak Vivit yang membuat kita itu terhanyut membacanya mungkin ya Kak Didi ya tadi itu ya. Jadi nggak seperti kita membaca buku esai yang berat gitu, enggak. Cuman ya memang benar kata Kak Wina ini tadi kan berguna. Jadi berguna. Mungkin buku ini adalah buku pengembangan, mungkin genrenya bisa disebut buku pengembangan diri ya Kak Vivit ya ini ya. Buku salah satu genre pengembangan diri, tetapi yang relate banget buat semua orang, karena semua orang itu pasti nggak lepas dari masalah itu tadi ya. Yang nggak lepas dari masalah, bagaimana kita menghandle masalah kita dengan berdamai dengan diri sendiri dulu, kemudian mengenal diri sendiri, mengenal emosi, dan lain-lain. Mungkin dari kakak-kakak di sini yang ingin bertanya, silakan bisa langsung open cam atau langsung raise hand. Akan saya persilakan, atau dari chat. Dari Kak Evi dulu, boleh open cam Kak, kita ngobrol dulu. Nggak pakai kerudung. Aku boleh ngomong sedikit ya? Atau open mic aja. Kak Aul, aku mau mengomentari Kak Evi. Mbak Dokter. Jadi, apakah buku ini berat? Mbak Dokter. Sebentar Kak Wina, Kak Evi mau bicara dulu. Monggo Kak Evi. Halo. Halo, tadi dengar suaranya kayaknya. Kak Evi? Oh, putus Gangguan sinyalnya. Soalnya rumput dan sekitarnya hujan ini. Diriku jadi nggak apa-apa. Kak Wina juga ngomong nggak apa-apa. Atau kalau Jakarta tempat Kak Evi ini. Ya wes, ayo langsung aja Kak Wina, monggo. Oke, ini aku mau mengomentari Kak Evi sebenarnya ya. Apakah buku ini berat? Enggak, tidak berat. Setiap buku apa ngene apa istilahnya apa ya Kak Vivit? Buku apa ngene kategorinya? Buku motivasi, bukan ya? Kata Kak Aulia pengembangan diri. Oh ya. Jadi setiap buku pengembangan diri seperti ini tidak ada yang berat. Dan usia 56 perlu ya. Menurutku sih perlu, karena apa? Masalah atau stres atau
bahkan mungkin kelainan jiwa ya. Ini sorry ya, kelainan jiwa itu levelnya mulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Bahkan mungkin kelainan jiwa itu wajib dibaca oleh segala usia, Kak Evi. Karena tiap-tiap usia, tiap-tiap fase itu ada jenis-jenisnya sendiri. Jenis sakit jiwanya, jenis stresnya, jenis lain-lainnya itu berbeda. Pada usia saya 20, saya stres kalau saya enggak punya pacar gitu ya. Tapi pada usia 40 saya stres kalau enggak punya uang. Beda-beda kan? Nah, itu semua makanya kita masih tetap perlu baca buku seperti ini. Itu aja Kak Aul. Terima kasih. Saya boleh menambahkan Kak Aul? Ya, Kak, silakan. Buku yang sama bisa menghasilkan reaksi yang berbeda pada orang-orang yang membacanya. Saya saat ini sedang di level baik-baik saja, tidak ada masalah dengan ini itu emosi segala macam. Tapi saat buku yang enteng ini, ringan ini tanda petik, dibaca oleh mereka yang sedang dalam kondisi terpuruk, kondisi di bawah, tidak ada teman berbicara, tidak ada teman berdiskusi. Isok nangis geru-geru loh mocong ini. Karena apa? Saya contohkan di bagian simptom, simptom tanda kita belum pulih. Itu saya sempat ke-trigger di halaman 31. Jadi tentang simptom emosi, simptom perilaku, simptom fisik, itu tuh sampai saya tandain simptom mana yang saya masih mengalami, yang itu indikator bahwa saya belum pulih. Nah, jadi sekali lagi saat buku ini dibaca oleh seseorang yang tidak sedang apa-apa, buku ini baik-baik saja. Tapi kalau buku ini dibaca oleh seseorang yang sedang kenapa-kenapa, ini bisa apa ya? Ada trigger gitu yang buat iya aku dalam kondisi seperti ini, sehingga ya mau nggak mau dia ngisi jurnal, dia mengikuti untuk proses pemulihannya. Jadi kalau Bu Evi tadi bilang berat atau enggak, tergantung yang baca Bu Evi, kondisi kejiwaannya, kondisi emosinya seperti apa. Menurut saya sih gitu. Nggak tahu kalau yang penulisnya gimana nih. Ya, Kak Vivit mungkin mau nanggapi? Ya, saya justru perlu tercerahkan oleh masukan-masukan dari teman-teman ya, apa yang dirasakan oleh teman-teman pada saat membaca. Justru respon itu yang saya perlu. Tapi masuk akal sih Kak bahwa pada saat karena ini kita kan seperti dialog, seperti interaksi atau seperti bercermin. Pada saat kita memang sedang baik-baik saja gitu kan ya, mungkin perasaannya membacanya atau efek membacanya juga akan berbeda dengan pada saat kita mempunyai masalah gitu. Dan mungkin memang ada fasenya juga ya. Kadang-kadang justru pada saat kita lagi atos gitu ya, mungkin kalau kita bicara teori perubahan itu menurut Virginia Satir itu kan ada siklus perubahan. Di mana siklus perubahan itu pada saat orang mengalami sesuatu biasanya adanya fase resisten dulu. Kemudian setelah fase resisten, kemudian ada fase chaos. Fase chaos pertama kan resisten itu denial gitu ya, aku baik-baik saja, aku rapopo gitu kan. Bisa jadi pada saat membaca ini merasa baik-baik saja, ya syukurlah kalau memang baik-baik saja. Tapi bila dia di dalam fase yang masih resisten, aku baik-baik saja padahal tidak baik-baik saja. Nah, itu kan mungkin harapannya bisa terkulik atau tertrigger untuk menyadari bahwa ya sebenarnya aku nggak baik-baik aja. Nah, kemudian ada fase chaos. Fase chaos itu berarti udah mulai kacau nih gitu. Yang bingung, yang panik, dan mungkin ya hanya butuh didengarkan misalnya. Kemudian sampai terpuruk, baru setelah itu mulai pelan-pelan bangkit, sampai akhirnya muncul performance yang baru. Jadi kestabilan atau yang baru lagi. Nanti ada masalah lagi, kita siklus lagi. Sama lah seperti saya, kita semua manusia selama masih punya masalah akan relevan mungkin buku ini dibaca sekaligus menjawab pertanyaan Kak Rosi ya. Target audiensnya
untuk semua orang yang memang membutuhkan ya Kak, walaupun ini mungkin gaya bahasanya lebih ke perempuan. Makanya kemarin pada saat di Jogja ada meet and greet pembaca Hening Bening, itu ada seorang bapak yang hadir, satu-satunya laki-laki, itu saya justru terpicu untuk apa ya, terwow gitu ya, kenapa seorang laki-laki bapak ini juga berkenan hadir. Beliau jauh-jauh 1,5 jam waktu itu dari lokasi untuk hadir, dan beliau memberikan testimoni. Dia sendiri sebagai laki-laki juga mungkin ya sering, karena beliau juga healer, memang biasanya laki-laki justru tidak terlalu banyak terbuka untuk masalah-masalah seperti ini, walaupun sebenarnya selama masih manusia, justru laki-laki itu tutupnya di dalam tungku mentalnya itu lebih kuat daripada perempuan, karena perempuan kan bisa nangis, nonton film drakor atau nonton apa terharu bisa berbesmili atau nangis guguk-guguk. Bahkan laki-laki kan gengsi, mereka dididik bahwa laki-laki kalau nangis itu berarti bukan laki-laki gitu kan, sehingga mereka pada saat mengekspresikan sesuatu yang berbau melankolis mungkin ngempet gitu. Nah, ngempet ini kan nggak baik, tutup mentalnya kan lebih besar, sehingga sebenarnya para lelaki itu kalau mau membuka diri sebenarnya juga sangat memerlukan buku semacam ini untuk healing dan move on, karena tutup mentalnya kan, kalau saya pakai metafor tutup mental ya, banyak hal yang membuat mereka tidak mengekspresikan diri dengan otentik gitu. Makanya kemarin kalau teman-teman mengikuti IG saya Vivit Sambas, itu ada seorang pembaca Mas Bagus ya, karena dia bersedia untuk diupload. Itu sebenarnya sudah potongan Kak, karena pada saat awal beliau memberikan video testimoni itu nangis duluan. Masih ada saya, terus itu tolong dipotong ya, karena ya tadi kan, laki-laki nggak boleh nangis gitu. Beliau tersendat-sendat itu pada saat di awal. Saya juga surprise gitu ya, seberapa dahsyat, karena justru kan yang dinantikan respon-respon tadi yang macam-macam tadi, termasuk pada saat praktek hening bening di halaman 81. Jadi di dalam buku ini ada 2 kali praktek Kak, maksudnya yang bisa bersama-sama, yaitu di halaman 81 di mana kita praktek hening bening bersama. Jadi di situ ada panduan kita melakukan semacam proses hening bening itu grounding sama recharging. Nah, itu yang dibahas di halaman 81, dan biasanya kalau kemarin pas launching maupun saat pertemuan meet and greet itu juga dipraktekkan, dan pasti dinantikan testimoni peserta seperti apa nih gitu. Pada saat launching 3 peserta mengatakan bahkan ada kakinya yang agak nyeri, sudah langsung agak berkurang nyerinya gitu kan. Itu testimoni pada saat launching. Pada saat testimoni di Jogja masih ada yang emosinya intens, Kak Didi ya. Waktu itu ada emosinya intens, lagi ada masalah, sehingga pada saat proses hening bening baru 1 kali kan, kita namanya praktek kan cuma sebentar kan, 10 menit. Karena dia lagi ada masalah dengan ibunya, yang terbayang tuh wajah ibunya. Jadi emosinya tuh masih intens sekali pada saat menghadapi masalah, sehingga pada saat dilakukan hening bening itu muncul ibunya itu masih ke-trigger gitu. Jadi memang ada fasenya kan, nggak bisa juga sekali langsung gimana gitu kan. Justru itu respon setiap pembaca kan jadi berbeda-beda gitu, dan itu menjadi masukan, oh berarti kalau memang emosinya masih intens, hening bening sekali, mungkin malah masih ke-trigger karena kan masih namanya belum mengendap ya, masih meluap-luap emosinya gitu. Kemudian di halaman 91 juga praktek juga, yaitu yang tadi saya sampaikan, memvisualisasikan harapan, yaitu selama ini kan kita bicara tujuanku pengen ini. Ini enggak, gambarkan aja kondisi ideal. Waktu itu contoh yang saya terapkan itu kepada seorang ibu yang sedang ngambil S3 ya, waktu itu stres mikir disertasi, dia minta dibantu lewat Zoom. Saya pandu untuk mengelola emosinya supaya lebih reda. Kemudian saya minta menggambarkan aja idealisasi kondisi ideal seperti apa. Dia gambar aja, nggak usah dikritisi, gambarku jelek, aku nggak bisa gambar. Gambarkan saja tanpa mikir lagi, tanpa curahkan aja, coret aja kondisi ideal. Nah itu teman-teman kakak-kakak mungkin bisa lakukan itu ya pada saat
kita butuh rilis, setelah itu saya letakkan di proses di bab setelah hening bening. Jadi kita hening bening dulu, dan hening bening itu di bab 8 ya, sebentar. Sorry, hening bening itu di bab 12 ya, kakak-kakak. Sementara ini 20 bab. Jadi artinya ini kan saya ada urutannya ya, bagaimana pemahaman adanya kesadaran, memahami simptom. Baru di halaman 12 itu proses hening bening. Baru di bab 13 baru memvisualisasikan tujuan. Nah, jadi harapannya sih sebenarnya pembaca juga tidak terlalu melompat-lompat pada saat membaca, aku bab 8 dulu deh, aku bab mana dulu, tapi kadang-kadang gitu juga sih, mana yang bab memanggilku gitu kan. Tapi pada saat mereka diharapkan membacanya secara lebih urut, lebih step by step, mereka memandu mereka dalam menempuh perjalanan itu nggak terlalu banyak lompatan gitu. Itu sih Kak. Jadi perjalanan healing kemudian move on. Jadi sampai dengan bab 12 itu healingnya pada saat dia sudah reda emosinya, lebih bisa memahami emosinya, baru kita bicara move on-nya. Nah, pada saat bicara move on itu kan proses coaching-nya, self coaching-nya baru jalan. Jadi self healing dulu, baru self coaching gitu. Karena kalau emosinya masih intens, lompat ke coaching itu nggak nyampe karena yang masih emosi kok gitu. Jadi harapannya ada urutan. Makanya pada saat akhirnya saya mendapat masukan sebagai penulis pada saat pembaca diajak, yuk kita sama-sama hening bening, itu kan di bab 12. Healingnya belum nih, langsung loncat kan, loncat dalam tanda kutip, yuk kita praktek. Pada saat, nah itu kejadian kemarin di Jogja, pada saat healingnya belum, emosinya masih muncul intens yang dia ada masalah dengan ibunya yang sangat otoriter dalam tanda kutip dan dominan dalam hidupnya selama 40 tahun tuh masih menghantui gitu. Jadi sementara hening bening di bab 12 di ujung healing kan gitu. Oke. Kak Vivit, saya jadi tertarik untuk bertanya, nyambung pertanyaannya Kak Rosi tadi ya Kak. Apakah untuk semua umur, apakah mungkin saya setuju, bahkan sekarang itu, generasi muda sekarang itu kan cenderung lebih banyak ada permasalahan daripada di generasi, maksudnya generasi dulu sama sekarang pada saat ini nih permasalahan yang muncul karena ada yang namanya mungkin overthinking dan lain-lain, tuntutan-tuntutan sekarang itu kan justru lebih banyak di generasi muda. Nah, ini apakah relate nggak sama bukunya Kak Vivit ini jika dibaca oleh generasi muda, atau mungkin perlu pendampingan Kak untuk misalkan tadi pendampingan sekalian konseling pada saat di Jogja kayak kemarin itu, atau mungkin dengan membaca aja ini sudah bisa cukup dimengerti gitu, sudah bisa cukup dipraktekkan oleh mereka-mereka yang dalam tanda kutip masih dalam proses pencarian atau dalam proses self healing itu sendiri, yang mungkin mereka belum bisa mengenali diri mereka sendiri gitu. Atau perlu pendampingan di sini dalam membaca buku ini. Terima kasih Kak Aulia. Kalau dari saya, karena ini judulnya self healing dan self move on, itu harapannya mereka minim pendampingan, walaupun sudah dikasih note. Kalau emosinya intens, sebaiknya menghubungi profesional. Tetap saya berikan disclaimer seperti itu, karena kalau emosinya intens sekali, ada hal yang unfinished business, kepahitannya begitu banyak, sebaiknya didampingi oleh profesional. Itu yang pertama Kak. Jadi sudah ada disclaimer-nya juga. Yang kedua juga untuk simptom fisik yang sudah ke penyakit psikosomatis juga sebaiknya tetap ke dokter. Jadi self healing maupun proses hipnoterapi, konseling itu sebagai terapi komplementer terhadap terapi medis. Jadi kita tetap wajib menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga tentang anak muda. Nah, kebetulan kemarin ada seorang pembaca, dia calon dokter ya, usianya 23, tapi kebetulan dia sendiri juga open di media sosialnya bahwa dia punya anxiety disorder dan dia juga sudah taking medicine ya, jadi psikiatris pengobatan, dan dia memberikan testimoni juga di medsosnya bahwa ini cukup membantu dia gitu. Nah, saya justru men-challenge dia, bukan men-challenge ya, mengajak, yuk kapan kalau sudah punya waktu,
kita live IG bareng yuk, atau bahkan Zoom bareng gitu, karena saya juga ingin lebih banyak tahu ya bagaimana dengan anak-anak muda seperti ini justru interaksi mereka dengan buku ini, misalnya bagi yang sudah membaca, sejauh mana buku ini membantu mereka. Mungkin ada masukan, oh misalnya nanti bahkan aja Hening-Bening for Teenagers itu tuh kebayang misalnya ya, karena kan kayak love language aja, buku bahasa cintanya Gary Chapman buat kakak-kakak yang mengikuti itu aja kan sudah ada love language for children, love language for teenager. Jadi berkembang lagi gitu. Mungkin challenge-nya berbeda, cuman saya belum kebayang sih seperti apa, karena saya malah kepikirannya terpercik itu buku ketiga itu soal perubahan, ngomongin perubahan. Mungkin harus doing research juga ya yang masih soal perubahan kebiasaan, tapi itu nanti deh, nanti ini aja dulu. Ini aja dulu menunggu percikan danyangnya datang. Cuman justru saya kepikir bikin workshop Kak Aulia. Makanya saya bilang Kak Wina ini bukunya mau habis nih. Ini nanti kalau digenjot tiba-tiba kehabisan buku nunggu 2 minggu gimana nih. Jadi kepikirnya memang bikin workshop Kak. Saya udah di challenge workshop sehari, cuman kan mungkin itu online ya. Tapi saya berpikir offline ya. Kalau online gimana nih gitu. Jadi workshopnya ya kita banyak prakteknya lah, dan saya berterima kasih juga dengan pengalaman sebagai pamong, terutama akhir-akhir ini selama pokoknya sejak saya pindah Jakarta itu justru banyak profesi saya sebagai pamong atau coach atau fasilitator lah bahasanya, sehingga kita tidak banyak menggurui, tidak banyak telling, tidak banyak tutur-tutur, tidak banyak memberikan masukan searah, jadi justru lebih banyak mengajak peserta pelatihan dalam hal ini ya untuk berproses, experiencing full. Nanti kita baru terakhir debrief, tapi kurikulumnya udah kita buat sedemikian rupa gitu. Jadi itu kepikir kalau anak-anak muda juga sekarang kan nggak bisa dikasih tahu ya Kak. Gitu. Jadi experiencing dengan kurikulum step-step tertentu apa yang dirasakan. Nah itu interaksinya mungkin akan banyak jalan sehingga perubahan itu nyata. Itu juga secara umum juga ke apa sih workshop seminar untuk anak muda, bukan hanya anak muda ya, semua kita harapannya nggak telling lagi gitu, tapi benar-benar hanya percikan, kemudian ada forum mereka diskusi sendiri, mendapatkan pencerahan, terus memberikan harus lebih banyak panggung ya. Untuk justru pembaca atau peserta pelatihan mereka yang perform gitu. Kita cuma memfasilitasi aja. Oke, menarik ya Kak Vivit. Menarik. Mungkin nanti kalau ada live IG-nya bisa di-share ya Kak di komunitas Perlima, biar teman-teman yang tertarik sama genre-genre seperti ini tuh kadang suka. Orang-orang yang seperti ini kan kadang suka silent gitu ya Kak. Jadi ya itu tadi fase denial-nya yang mungkin dalam kekinian itu disebut toxic positivity. Jadi menyembunyikan apa kan, menyembunyikan apa yang dirasakan. Istilah gitu kan kita kadang apa itu toxic positivity itu kan anak kekinian ya gitu kan. Kena mental gitu. Makanya saya justru menunggu, pengen sekali itu live IG dengan anak-anak muda dari perspektif mereka itu mental health itu gimana sih gitu. Harapannya nyambung bahasanya, nanti translate-nya gimana, dan lebih itu tadi challenge-nya lebih banyak memberi panggung untuk mereka. Kita cuma dengerin memantik gitu aja. Itu tuh challenging sih. Ini juga tadi sempat dibahas sama Kak Evi, kalau untuk usia yang tadi kan kita bahas tentang anak-anak muda nih, tapi kita beralih lagi ke usia yang udah di atas 50-an gitu ya, yang saat merasakan kesepian, kemudian lonely dan lain-lain, itu di buku ini juga diajarkan nggak sih cara mengatasi itu? Kalau tadi yang kita bahas itu kan meregulasi emosi ya Kak, meregulasi emosi, kemudian bagaimana mengenal diri, mungkin lebih grounding dan lain-lain. Kalau untuk mengatasi kesepian, apakah di sini tuh juga relate sama buku ini?
Kak, untuk kesepian itu nulis puisi. Kayak puisiku itu loh untuk anak-anakku. Itu curhatnya Mbak Evi itu podo Mbak aku. Sindrom emptiness. iya. Bukan emptiness ya, emptiness beda lagi. Emptiness itu di usia-usia berapa nanti ini emptiness. Saya untuk kesepian ya, saya nggak tahu juga nih ya, belum kebayang. Tapi yang pasti ini generik gitu. Bisa jadi hening-bening untuk itu tadi love language untuk teenager, love language untuk ini. Mungkin tapi mungkin dengan percikan masalah ini tadi kan mawar, melati dan segala macam kan. Mungkin ada percikan masalah yang berbeda, tapi kurang lebih sebenarnya isinya sama ya. Mungkin ditambahkan dengan apa sih? Kita nggak bisa sendiri tadi diingetin kakak. Bagaimana adakah komunitas yang mau dibentuk kalau ingin bikin komunitas atau komunitas yang ingin bergabung supaya apa sih? Membuat kita lebih gampang move on gitu. Ini mungkin malah belum saya singgung sebenarnya bagaimana mencari lingkungan, tidak secara spesifik ya, bagaimana menemukan kawan-kawan atau lingkungan yang komunitas yang positif yang bisa mendorong mereka untuk bisa move on ya. Ini ada nggak sih di sini ya? Ntar aku malah tak cari nih. Apakah itu sudah sempat aku singgung gitu di dalam buku ini? Itu Kak jawabannya Kak. Tak carinya nanti masalah soal komunitas. Oke. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang kepingin open mic, silahkan. Kak Heti. Oh ada nih, halaman 132 komunitas. Sempet. Aku deg-degan ini Kak Heti. Kak Heti, halo. Halo. Ya, untung saya dengerin gitu ya. Jadinya sebenarnya baru mempelajari buku ini itu dari bahasan teman-teman. Kalau saya tertariknya justru pada kemanfaatan buku ini itu nggak perlu semua orang harus membaca seperti buku yang harus dihabiskan itu ya. Jadi apalagi kalau novel tuh bab 1 harus sampai selesai. Kalau puisi juga bisa, apalagi antologi gitu. Kita melompat-lompat. Nah, buku ini itu menurut saya ada hubungannya dengan pertanyaan Mbak Evi yang berat atau ringan. Itu bukan persoalan ringan dan beratnya, tapi orang itu membutuhkan di bagian yang mana. Jadi kalau misalkan nih, ya bukan mencocokkan dari kebutuhan saya gitu ya. Kalau saya misalkan mudah membuat hening, saya ngambil bagaimana bisa bening aja kalau dari bukunya Mbak Vivit ini. Ada sebagian orang yang mengondisikan itu tuh gampang banget gitu loh. Udah di tengah keramaian, dan apalagi kalau saya ngelihat tuh orang-orang yang macam Mbak Vivit di Perlima itu orang-orang yang ekstrovert sebenarnya ya, lebih banyak maksud saya, sehingga mereka sudah terbiasa hidup di tengah keramaian, tapi bagaimana dia tetap bisa berkonsentrasi dengan dirinya. Tapi nggak selalu keheningan yang dia ciptakan itu bening. Nah, kebeningan ini yang kadang kalau saya lihat, saya tuh kemarin melompati tahapan-tahapan yang saya udah nggak butuh deh. Misalkan kemarin kalau misalkan diajak grounding sama Mbak Vivit gitu, misalkan nggak pakai itu bisa gitu ya. Saya coba aja gitu maksudnya. Jangan-jangan banyak orang yang juga akan bersikap seperti ini karena buku ini itu awalnya saya pikir
harus berurutan karena sebagai panduan. Kalau panduan itu kan memang dari A ke Z itu pasti urutan. Enggak juga tuh gitu ya. Tergantung kebutuhan. Kalau soal level yang bilang Mbak Vivit itu benar kalau si ibu tadi ketika persoalannya lebih harus diselesaikan, itu berarti dia kan belum hening gitu ya. Sehingga mau diajak ke sesi yang membeningkan diri itu ya susah karena setiap orang mungkin stepnya berbeda-beda. Nah itu kalau kelebihannya di buku ini orang bisa ngambil part yang dia butuhkan saja. Ya kadangkala kalau misalkan kemudian memang rusak pola dia untuk membeningkan diri, baru tuh kayaknya membaca. Soalnya saya belakangan atau bahkan belum, saya kemarin mencari yang menurut saya bisa nggak perlu ngikutin dari awal. Nah, entah apakah ini menjadi pola yang sama dengan pembaca yang lain. Tapi apakah Mbak Vivit ketika format buku ini memang bisa memperlakukan pembaca harus demikian, atau menuntut pembaca harus nggak bisa, kamu harus dari depan dong, gitu. Karena ini saya kalau nggak didasarin dari depan, nanti kamu akan goyah gitu misalkan. Apa harus seperti itu? Apakah membolehkan pembaca seperti macam saya lah gitu? Gimana Mbak Vivit? Itu yang menjadi pertanyaan saya, selain saya mengklaim diri bahwa buku ini nggak perlu sih dibaca keseluruhan. Bukan dibaca, kalau dibaca iyalah ya untuk sebagai ini, tapi dibutuhkan tidak harus full satu buku. Itu menariknya di situ malahan, bukan karena saya mengabaikan hal-hal yang lebih penting yang ditulis Mbak Vivit di depan, yang biasanya basic atau fundamen orang untuk bisa mencapai tahap selanjutnya itu harus A, B, C, baru dia bisa melakukan D, E, F. Nah itu pertanyaan saya Mbak Vivit. Sekalian apakah konfirmasi saya betul dengan cara saya menyikapi buku Anda itu? Gimana? Ya, terima kasih Kak Heti atas responnya maupun pengalaman Kak Heti pada saat membaca buku ini. Ya, pada saat buku ini disusun tentunya kita mempunyai cara alur berpikirnya ya, dari 1 sampai 20, healing dulu lalu move on. Namun bagi yang sudah merasa tidak ada masalah di bagian healing, langsung ke bagian yang dirasakan perlu. Tetapi ini sebenarnya ada step by step-nya, di mana ada urutan bab 1, kenapa kok ditaruh bab 1, kenapa kok nggak di bab 5 aja. Tentunya ada urutan-urutan prosesnya. Tapi sekali lagi semua kembali kepada kebutuhan dari pembaca ya. Kadang-kadang kan kita juga aku mau skip langsung ke bagian ini gitu. Cuman ini memang disusun sedemikian rupa sehingga harapannya bisa urut dan nggak ada yang tidak ke skip gitu. Tapi sekali lagi semua kan tergantung dari pembaca ya. Mungkin dibolak-balik lagi, oh iya ya, ternyata maksudnya ini loh gitu loh. Oh ternyata maksudnya ini ya gitu. Bisa jadi harapannya sehingga buku ini kan bisa dibaca berulang-ulang gitu. Kalau misalnya ternyata dari bab 11 suatu ketika ternyata butuh 9. Karena kan ya seperti juga saya yang sebagai manusia biasa kan kita punya masalah, banyak challenge juga ya dalam kehidupan. Nah itu kan tetap butuh healingnya juga. Kemudian kita mengingatkan pada kesadaran diri akan emosi kita, apa sih yang aku rasakan gitu. Bahkan di usia ini, di usia ini, maaf ya kakak-kakak yang sudah 59 tahun, misalnya kita berproses gitu ya, tubuh itu kan lebih cerdas gitu ya, nggak bisa menipu gitu. Misalnya kita tertrigger dengan sesuatu, kemudian ingatan kita, memori kita, emosi kita kan
sejalan tuh. Tiba-tiba secara otomatis tubuh kita yang cerdas itu langsung kayak tarik nafas, hembuskan nafas gitu kan. Nah, pada saat tubuh otomatis bereaksi, ada satu yang tertrigger gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini dengan faktor U kali ya. Dengan pengalaman terus, oke, kenapa ini tubuhku kok bereaksi seperti ini? Oh iya sih, itu aku ada sesuatu yang men-trigger aku di situ. Jadi kesadarannya itu langsung berusaha diolah seketika setelah tubuh bereaksi gitu. Ini contoh agak sedikit out of topic mungkin ya, tapi bisa jadi percikan-percikan pengalaman kita itu tertrigger oleh pada saat membaca buku bagian mana gitu Kak. Jadi monggo dari pembaca silahkan mau membaca yang mana saja, tetapi bahwa ini buku dibuat dengan semacam urutan proses, karena ini kan proses perjalanan ya, itu sudah disusun sedemikian rupa. Tapi ini kan antara healing move on, itu aja Kak, antara healing dan move on. Merasa aku lagi nggak ada masalah saat ini, aku mau lanjut ke move on, oke. Healingnya udah, berarti aku mau langsung move on nih bahasanya ya. Move on itu kalau kendaraan kehidupan berarti masa lalunya udah cukup beres, kita mau ke depan nih. Tetapi yang disebut masa lalu itu kan menariknya Kak, masa lalu itu kan kemarin tuh juga masa lalu kan. 5 menit lalu juga masa lalu, artinya kita selalu dalam perjalanan kehidupan itu, bukan masa lalu itu yang jauh gitu. Itu sih Kak. Terima kasih Kak Heti. Ya. Berarti kan bisa juga loh kalau kayak gitu. Kan healing sama move on ya. Kalau biasanya move on udah bisa, butuh healingnya aja lebih sering, itu bisa jadi ya butuh depannya doang kalau gitu. Soalnya kan yang udah move on bisa, cuma yang tip healing itu memang paling ringan itu bukan karena sepele ya maksudnya. Paling ringan yang bisa dipraktekin setiap saat itu yang kayak kemarin yang kita praktekkan itu. Itu bisa jadi orang cuma butuh gitu doang tanpa dia harus bersikeras untuk move on. Kadang move on juga nggak mau, ya kan? Tapi healingnya penting cuma untuk biar bisa dia melangkah pendek gitu loh. Agar dia di depan yang sedang dia mau urus itu selesai. Tapi move on belum. Gitu. Itu tuh yang saya memang coba memainkan step-step yang kemarin Mbak tulis itu memang saya coba gitu. Artinya bisa nggak ini buku ini dibaca berantakan urutannya gitu, walaupun bilangnya ini sebenarnya panduan gitu ya. Tapi bisa juga lah. Itu tuh yang menurut saya bukan saya mau ngacak-ngacak, tapi kok kayaknya jadi kelebihan gitu buku itu. Yang orang kalau misalkan lompat-lompat seperti cara saya juga baca pada novel pun biasanya juga segitu. Saya untuk biar bisa saya ke depan baru ke akhir gitu. Enggak pernah saya novel itu lempeng-lempeng aja, kecuali beberapa novel yang memang saya ingin bab 1 sampai 17 gitu. Tapi saya sukanya main-main gitu. Jadi pengantar enggak saya baca. Bab 1 enggak saya baca, tuh langsung ambil 5 bab tengah. Baru saya akan penasaran malahan, baru mundur dan maju lagi dan itu enak banget. Ada beberapa novel yang memang saya perlakukan seperti itu. Nah, buku itu Mbak Vivit kemarin aku perlakukan begitu gitu. Karena pertama saya kan tertarik pada judul-judul biasanya. Nah, ada judul yang menurut saya memang ini aja deh gitu. Nah, ketika begitu kok bisa jadi kalau misalkan itu tiba-tiba buku nih ya, ada sobek di tengah kemudian ditemukan orang hanya bagian itu. Kayaknya tetap nggak akan menjadi satu serpihan yang tidak berguna. Itu bagi saya kelebihan, walaupun tetap misalkan tadi Mbak Vivit bilang, aku nggak wis ngurut yo urut toh gitu, tapi enggak deh kayaknya gitu. Bisa artinya ya kayaknya. Artinya yang orang menang membeli gitu, walaupun kemarin saya tidak beli dikasih Mbak Vivit. Gitu. Jadi kayaknya yang orang menang beli bisa begitu, bisa jadi bukan saya doang gitu yang nakal terhadap bukunya Mbak Vivit.
sorry untuk kenakalan itu, karena saya biasanya memang begitu sih terhadap buku, bahkan perspektif pun. Ya. Terima kasih Kak Heti. Jadi menarik ini, jadi justru yang tidak mainstream ya, jadi menjadi sebuah masukan. Ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih tadi dari Kak Evi, kemudian Kak Heti, juga Kak Rosi tadi sudah bertanya. Sayang sekali ya Kak, waktunya terbatas. Bagi kakak-kakak sekalian yang join di Zoom meeting ini, kalau masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan ke Kak Vivit, bisa via Japri nanti atau via grup ya Kak, kita bahas lebih lanjut lagi diskusinya. Memang bukunya sangat menarik dan sangat relate, relate itu bahasa Indonesianya, sangat sangat bisa, maksudnya Relevan. semua orang. Bukan. Kenapa? Apa ya, relevan kah? Iya, sangat terhubung oleh semua orang, karena semua orang pasti punya masalah. Nah, buku ini kata Kak Wina tadi sangat berguna. Nah, mungkin sebelum kita closing, aku ingin Kak Vivit untuk menyampaikan closing statement. Kenapa sih kita wajib baca, bukan wajib ya, maksudnya kenapa sih merekomendasikan untuk membaca buku ini? Poin pentingnya aja Kak. 1 menit, 2 menit. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan, gitu, keunikan buku ini adalah sekaligus sebagai jurnal lah. Jadi buku ini justru mungkin bisa bermanfaat atau memberikan makna pada saat buku ini dicoret-coret. Jadi coretilah buku ini, belilah buku ini. Dan mungkin bisa jadi ini hadiah terindah atau kado terindah buat teman-teman. Jadi ini dodolan ya Kak ya, terakhir siapa tahu mau memberikan kado terindah buat orang-orang dekat. Saya kira mudah-mudahan buku ini bermakna. Ditambah saya boleh membaca halaman 141 Kak. Halaman 141 itu halaman terakhir ya, sebelum satu bab yang tidak diberi nama, namanya surat cinta untuk diri sendiri. Jadi pembaca di akhir ini kan membuat surat cinta untuk diri sendiri ceritanya. Saya baca Serenity Prayer, mungkin teman-teman familiar ya, karena ini saya tulis juga di buku pertama, tapi ada sesuatu yang membuat saya tergelitik karena ada perspektif yang baru gitu. Itu pun jadi dari para guru kehidupan yang saya dengar di mana gitu kan ya. Serenity Prayer ini sampai kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, God grants me the serenity to accept. Tuhan berikan saya kedamaian ya, serenity untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah, keberanian untuk mengubah hal yang bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Nah, saya mau sedikit berbagi kisah ke teman-teman. Doa ini gitu ya, harapan ini kan sudah sering didengar mungkin ya. Nah, yang menariknya bahwa kita ini mungkin terlalu bonek ya, terlalu berani, terlalu banyak semangat gitu. Namun semangatnya adalah ya, semangatnya atau keberaniannya bukan untuk mengubah hal yang bisa diubah, tetapi semangatnya itu adalah mungkin, ini saya mengingatkan diri saya, semangatnya ngeyelnya adalah untuk mengubah hal yang tidak bisa diubah. Jadi semangatnya salah tempat, Kak. Pada saat saya merenungi itu, ngeyel gitu loh, maksudnya saya ini ngomong ke diri saya sendiri juga, kayak saya nggak tahu apakah yang lain juga tergelitik gitu ya. Jadi courage-nya bukan untuk menerima mengubah hal yang bisa diubah, tapi courage-nya adalah yang ngeyel gitu, mengubah hal yang tidak bisa diubah gitu. Nah, salah tempat gitu. Jadi memang wisdom atau kebijaksanaan ini penting sekali untuk memahami perbedaannya. Saya kira itu yang seumur hidup kita mungkin menjadi sebuah challenge kita bersama untuk mengetahui perbedaan kedua hal tersebut. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Perlima, Kak Wina, Kak Didi, Kak Aulia, Kak Heti, Kak Evi, siapa saja tadi, Kak Rosi, Kak Sarah, siapa saja yang teman-teman ya dari 20 yang sudah hadir malam ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat sekali lagi, selamat ya Kak Vivit atas kelahiran anak rohaninya. Iya, dan terima kasih juga untuk Kak Didi yang masih on
dan masih cerah sumringah membedah buku pada malam hari ini. Suaranya kok loro ya itu. Ini gak ada foto, ta. Oh Aku iya, kadang masak loh. ayo Kak Vivin, bisa ini operatornya ada yang capture nggak ya? Boleh, boleh. Yang mau on cam boleh on cam dulu. Kak Sartini terima kasih. Kok pilek kabeh ngono sih? Ya, Ayo, nah siapa yang juga moto ini? bersama. Yang moto, ayo. Nah, Kak Windy Ya, lah, buka, Windy. buka kamera dulu. Buka kamera yang mau buka kamera. Foto. Ngene. Iyalah. Oh Aku iya. di standby. Nang kene saiki ngene. Hai Mbak Yeni, Kak Sartini yang habis anniversary. Kak Yeni. Foto ngene ya. Ya. Apa semoto? Aku. Kak Vivin. Tok kan iki. Taruh di grup aja kok. Oke, Ya. satu, dua. Tiga. Klik. Paste dulu di grup. 1, 2, aku ngitung siapa sing jepret. Sabar ta. Lagi, ganti gaya. 1, 2. Klik. Oke. Wes. Sing pindho tok. Sudah. Terima Eh, kasih Kak Vivin. Oke, terima kasih Terima atas kasih, Kak semuanya. Vivin, makasih. Terima kasih atas semua yang sudah hadir pada malam Kak hari Yeni, ini. makasih. Saya makasih, tutup Kak acaranya. Aul. Iya. Makasih Kak Wina, Kak Didi. Aku nggak kenal-kenal tuh Mbak semua. Yuli, Mbak Dadah. Wiwit, Mbak Lita, Mbak Christine, Mbak Rita, ya. Mbak Grace, Grace, Anggota Mbak Christine, Mbak semua. Wiwit, Mbak Rosi, Liane, Mbak Yuli, Mbak Iyo. Retno, Kak Sar, Mbak Kakak Heb. Baik, terima kasih Kak. Mbak Saya Hep. juga izin live ya. Ya, Tunggu Assalamualaikum. revisi presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih. dadah.